Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan anak-anak. Sekarang pembelajaran sejarah pertemuan ke 1, 2, 3, 4, 5 lebih lah. Bapak nggak tahu pertemuan berapa kita ini. Tapi yang pastinya minggu kemarin kita sudah belajar tentang beberapa konsep sejarah. Di antara lain konsep periodisasi yang pertama itu dan yang kedua kronologi. Dan sebelumnya Bapak udah menyampaikan pengertian sejarah itu apa dan manfaat belajar sejarah itu apa. Nah, ini adalah materi pertemuan sekarang adalah materi terakhir yang Bapak akan menyampaikan tentang konsep sejarah ya. Di sini kita akan membahas tentang berpikir sejarah diakronik dan berpikir sinkronik gitu. Nanti sesudah itu kita langsung belajar tentang masa prasejarah manusia. Tetapi kalian harus memahami konsep sejarah sebelum belajar sejarah biar lebih logis dan biar lebih paham lagi. Nah, langsung aja sebelum pembelajaran Bapak ingin kalian buka buku catatan kalian ya, buka buku catatan kalian. Kalian tulis poin-poin yang Bapak sampaikan, bukan nulis PowerPoint-nya ya, tapi yang Bapak sampaikan di buku catatan hal-hal yang penting kalian simak dan kalian tulis di situ. Nanti Bapak akan tagih buku catatan kalian di waktu tertentu ya. Nah, sekarang langsung kita belajar aja tentang berpikir diakronik. Nah, kalau kalian lihat di depan ini adalah definisinya, definisi ilmiahnya juga. Kalau dibaca berpikir sejarah diakronik itu berasal dari kata diachronik, dia yaitu dalam bahasa Latin artinya melalui atau melampaui dan chronikus artinya waktu. Diakronik artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Nah, bagi kalian yang ngerti gini, maksudnya kayak gini, memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Bapak kasih contoh. Perang di Ponorogo yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 ya, itu salah satu dari berpikir diakronik. Jadi dari tahun 18 jangka waktu 1825 sampai 1830 ya. Nah, di dalam jangka waktu segitu 1825 sampai 1830 itu tuh ada peristiwa apa aja. Nah, 1825 ya ada faktor penyebab terjadinya perang di Ponorogo. 1826 ya ada peristiwa apa lagi, 1827 jalannya perang sampai 1830 di Ponorogo dihianati dan dia ditangkap dan berakhirlah perang di Ponorogo. Ketika di Ponorogo, Pangeran di Ponorogo ditangkap dan dibuang ya. Itu. Nah, jadi dari 1825 sampai 1830 itu ya, dari rentang waktu segitu terdiri dari peristiwa-peristiwa kejadian. Nah, ini intinya mah berpikir diakronik itu harus ada konsep sebab dan akibat ya. Sebabnya apa perang di Ponorogo itu sebabnya itu apa dan akibatnya dari perang di Ponorogo itu apa ya. Gak akan mungkin tiba-tiba tahun 1830 tiba-tiba di Ponorogo kalah tanpa sebabnya itu gak nyambung. Jadi dalam berpikir secara diakronik itu berkaitan dengan yang namanya sebab dan akibat. Nanti Bapak akan sampaikan contohnya ya di slide berikut ini. Nah, eh, ini adalah salah satu contoh dari berpikir sejarah diakronik. Ini adalah sejarah masa demokrasi terpimpin. Dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, tahun 1959 Dekrit 5 Juli 1959 menjadikan Soekarno Presiden Indonesia pertama sebagai diktator Presiden Republik Indonesia. Tahun 1960 terjadilah perang dingin blok barat dan blok timur ya. Blok barat dan blok timur dan akhirnya apa? Indonesia menggagasi sebuah blok baru yaitu gerakan non blok yang tujuannya untuk mendamaikan antara blok barat dan blok timur. Blok barat ini dunia barat, blok timur ini dunia komunis ya. Barat itu kapitalis,
timur itu komunis. Biasanya daerah Cina, Tiongkok, Uni Soviet atau Rusia sekarang. Nah, tahun 1961 sampai 1963 di Indonesia ketika sejarah masa demokrasi termimpin ada yang namanya itu Operasi Trikora mulai akhir tahun 1961 yakni pembebasan Irian Barat. Dulu itu Irian Barat ketika tahun 1945 kita belum berarti merdeka semuanya seluruh wilayah Indonesia, enggak. Belanda masih menggenggam satu wilayah yang terpenting yakni wilayah Irian Barat. Nah, mulai tahun 1961 Irian Barat dibebaskan. Tahun 1963 konfrontasi dengan Malaysia karena Malaysia gak mau bersatu dengan Indonesia, maka disitulah ada istilah oleh Presiden kita Soekarno, ganyang Malaysia, ganyang Malaysia, ganyang Malaysia. Disitulah tahun 1963. Ini masih masa presidennya masa Soekarno ya, dari tahun 59 sampai 65. Nah, tahun 1964 terjadilah inflasi ekonomi. Nah, inflasi ekonomi itu ya berarti ininya gini, beras segalanya mahal, nilai rupiah jatuh nilainya di mata dunia, jadi gak ada nilai uang rupiah itu. Pokoknya semua ekonomi hancur dan akhirnya apa? Tahun 1965 ya, gara-gara inflasi ekonomi banyak rakyat yang tidak senang, terjadilah peristiwa G30 SPKI karena pada waktu itu PKI partai terbesar gitu. G30 SPKI. Nah, dari tahun 60 sampai tahun 65 nih ya, semua ini tuh tidak akan terjadi kalau seandainya Soekarno itu bukan Presiden Republik Indonesia. Nah, sebabnya apa? Ada mendirikan gerakan non-blok, pembebasan Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, inflasi dan ekonomi, dan G30 SPKI, itu karena tahun 1959 Soekarno jadi Presiden Republik Indonesia. Jadi ada sebab dan akibat. Mengapa? Ada sebab dan akibatnya juga ya. Nah itu berpikir diakronik, tapi dalam jangka masa ini aja diakronik itu. Tapi harus ada hubungan sebab dan akibat. Dan juga harus kronologis lagi. Nah ini adalah konsep berpikir diakronis yang udah Bapak singgung tadi ya di sebelumnya. Kalian boleh catat ini. Yang pertama konsep berpikir diakronik. Yang pertama memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat ya. Apa sih sebab akibatnya? Ada konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, konfrontasi itu artinya apa sih? Konflik ya, konfrontasi itu. Indonesia tidak menghendaki Malaysia menjadi bonekanya Inggris, terjadilah konfrontasi Malaysia, terjadilah istilah ganyang Malaysia. Irian Barat dibebaskan. Itu ada sebab akibatnya. Itu balik lagi yang tadi. Dan yang kedua mempelajari kehidupan sosial secara memanjang per dimensi waktu. Memanjang itu kehidupan sosial tahun 59, tahun 60, 61, 62, 63, 64 itu berbeda kehidupan sosialnya. Tahun 59 Soekarno jadi presiden, mencoba memperbaiki ekonomi. Ya ekonomi mulai sedikit stabil, tapi kalau misalnya dibandingkan kehidupan sosial tahun 1960 sampai 1964 itu berbeda banget. Karena tahun 1964 ketika masa demokrasi terpimpin, negara kita itu mengalami yang namanya inflasi ekonomi. Nah, itu maksud yang konsep yang kedua. Dan yang ketiga menguraikan proses transformasi yang berlangsung dari waktu ke waktu secara berkesinambungan. Maksudnya gini. Jadi dari tahun 59 nggak gitu-gitu aja, ada transformasi itu, ada perubahan. Ya, perubahan dalam segi politik, segi ekonomi, segi sosial, dan segi apa aja dari tahun 59, 60 sampai 65. Itu salah satunya. Ya. Nah, ini ada keterhubungannya juga ya. Tadi Bapak telah menjelaskan berpikir diakronik itu apa, dan sekarang kita langsung ke berpikir sejarah secara sinkronik. Ini di depan kalau kalian bisa baca, mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Jadi beda ya, tidak seperti diakronik. Kalau diakronik itu tidak mendalam. Jadi
tahun 59 itu ada apa aja ditulis peristiwanya ya di list peristiwanya tahun 59. Tahun 61 ada apa aja ditulis peristiwanya, 62, 63 dan seterusnya sampai G30 SPKI itu ditulis peristiwanya ada apa aja, tapi tidak secara mendalam. Nah, ini Bapak akan sampaikan lebih jelasnya di sini ya tentang berpikir sejarah sinkronik. Nah, ini konsepnya. Yang pertama, mengamati kehidupan sosial secara meluas berdimensi ruang. Nah, maksudnya ruang itu adalah tempat kejadiannya. Tempat kejadian ruang, tempat ataupun waktu kejadian. Tahun 1960 itu tahun 1960 ya, contohnya 1960, itu dulu yang dimaksudnya ruang. Ruangnya di mana? Ketika tahun 1960. Nah, itu ruang. Yang kedua, memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling berkaitan antara unit satu dengan unit yang lainnya. Dan yang ketiga, menguraikan kehidupan manusia ya. Jadi maksudnya kayak gini, intinya berpikir sinkron itu gini. Dari tahun 1965 kita ketahui terjadi peristiwa G30 SPKI yang dimana Partai Komunis Indonesia menculik para jenderal-jenderal, 7 jenderal ya, Ahmad Yani dan kawan-kawan, dan mereka menembak mati jenderal-jenderal tersebut. Nah, ketika tanggal 30 September 1965, dalam berpikir sejarah sinkronik itu dikaji ada apa aja sih konspirasi di balik tersebut, siapa dalangnya yang menyebabkan G30 SPKI, apa penyebabnya, kenapa ini terjadi, dan dampaknya itu apa. Di jangka waktu tahun 1965, khusus segitu aja, khusus satu peristiwa ya. Jadi kalau misalnya berpikir diakronik, masa demokrasi terpimpin dari tahun 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Diceritakan terjadi apa aja, berpikir diakronik sejarahnya apa aja diuraikan. Tapi kalau sinkronik hanya waktu tertentu, tahun 1965 peristiwa tertentu itu dikaji secara mendalam lagi. Dampaknya kepada masyarakatnya apa? Tahun 1965 itu gara-gara peristiwa G30 SPKI itu ya. Dampaknya secara sosial itu apa? Politiknya apa? Agamanya apa? Ekonominya apa? Dikaji secara mendalam itu, ya. Itu berpikir sinkronik. Jadi intinya apa? Berpikir sinkronik itu bedanya sama diakronik. Itu sinkronik itu lebih mendalam kepada suatu peristiwa tertentu dalam ruang atau waktu tertentu, ya. Balik lagi. Tahun 1965 G30 SPKI. Kalau misalnya dikaitkan dalam berpikir sinkronik, itu berarti seseorang mengkaji tahun itu aja secara mendalam, gitu, ya. Nah ini ciri-cirinya nih, boleh tulis ciri-ciri berpikir sinkronik. Kajiannya sistematis, artinya sistematis itu terurut ya, mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. Balik lagi kata Bapak, masa tertentu itu masa ketika ada pemberontakan G30 SPKI, yaitu aja yang dikajinya, nggak peristiwa-peristiwa yang lain. Ya, bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, nggak ada perbandingan. Maksudnya gini, kalau masa ketika Orde Lama, masa pemimpin Soekarno, dibandingkan sama Orde Baru Soeharto, itu maksudnya perbandingan, dan itu hanya ada di konsep berpikir diakronik. Kalau sinkronik itu mendalam dalam masa tertentu aja, waktu tertentu aja. Ya, kajiannya bersifat mendalam seperti Bapak yang sudah sampaikan, dan kajian lebih sempit dari diakronik. Lebih sempit itu dalam waktu tertentu aja. Nah, gitu ya. Nah, dengan ini selesai sudah ya konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Dan dengan ini juga Bapak sudah akan mempelajari tentang konsep berpikir sejarah secara kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dan dengan ini Bapak harap kalian bisa masuk ke dalam memahami, maksudnya memahami, kalian bisa paham dari apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Jika kalau kalian nggak paham, tanya aja atau mungkin kaji lebih dalam, karena manfaat dari pembelajaran sejarah itu
membuat kalian tuh berpikir logis. Kalian ketika belajar sejarah itu bagaikan detektif sejarah itu. Mencari apa sebabnya, pasti apa sebabnya secara logika. Tapi bedanya seorang sejarawan sama detektif, kalau sejarawan itu mengkaji peristiwa masa lalu yang sudah terjadi ketika masa yang jangka waktunya itu udah lama. Ya, berarti tugas sejarah itu lebih berat daripada detektif. Kalau detektif, contohnya terjadi pembunuhan atau penyiraman apa sih penyiraman Baswedan oleh air keras, itu tugas detektif, dicari dikaji sama detektif. Tapi dalam jangka waktu yang masih baru, ya itu. Dan mempelajari sejarah ini juga Bapak sampaikan lagi ya, kenapa penting, karena kita itu sebagai bangsa harus mempunyai identitas. Jadi bangsa Indonesia ini kalau dalam sejarahnya identitasnya luar biasa gitu. Jadi kita jangan ke bawah arus, ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, ke Arab-Araban, dan sering terjadi yang namanya itu kajian masa orang Indonesia harus ke Arab-Araban, namanya harus Arab-Arab, pakaiannya harus Arab-Araban, yaitu orang Arab. Kita meskipun agama kita Islam, tetapi pertahankan budaya kita. Nah, dengan mempertahankan budaya itu kita juga harus paham sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia gitu. Kalau misalnya Indonesia gak ada sejarahnya, buta ya, gak ada sejarahnya, maka kita itu akan mudah dijajah orang lain. Ya gini aja gitu, bagaikan gini aja contohnya. Kalau kalian punya rumah, kenapa rumah itu harus ada sertifikat hak milik? Nah, itu tuh adalah tanda bahwa kalian itu pemilik rumah tersebut, ya. Meskipun kalian 30 tahun tidak menempati rumah tersebut, ditempatin sama orang lain, saudara kalian, tetapi ketika 30 tahun kemudian kalian kembali ke rumah asal kalian, terus mau klaim ini rumah saya ini, kata kalian yang pemilik rumah. Tapi saudara kalian nggak mau. Ngapain rumah kamu, saya punya sejarah di sini. Dari dulu saya di sini sama keluarga saya. Nah, kalian tinggal ambil nih sejarahnya nih, buktinya. Saya punya sertifikat hak milik, yang berarti rumah ini adalah rumah saya. Nah, jadi mereka gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mencuri rumah kalian, dan juga gak bisa mengambil alih hak kalian. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak bisa berdiri tanpa sejarah, dan belajar sejarah itu sangatlah penting di masa sekarang ini, karena sekarang ini banyak ya yang namanya itu hoax atau kebohongan dan lain-lain, terutama mereka yang berniat mengubah sejarah gitu, mengubah sejarah. Dan dengan mempelajari sejarah ini supaya kalian itu tidak terlalu buta politik, buta akan sejarah juga. Sejarah itu berkaitan dengan politik gitu. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga kalian kita akan pertemuan berikutnya kita akan mulai mempelajari tentang masa prasejarah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.